lahan dengan zona hijau itu tentu harganya lebih murah daripada zona warna kuning. Nah, kenapa? Karena warna hijau itu kan peruntukannya untuk lahan hijau. Kita tidak boleh membangun di zona hijau. Jangan sampai kita membeli tanah ingin harga murah, tahu-tahu di zona hijau. Nah, ini tidak bisa membangun. Nah, kita nanti buat apa? Yang harus kita ketahui yaitu kawasan suci. Jadi ada zona kawasan suci. Nah, jadi kita tidak boleh sembarangan membangun rumah, villa, apalagi hotel dekat-dekat kawasan pura. Halo sahabat Samani, bertemu kembali lagi bersama saya dengan Darius di channel Miralen Bali. Kali ini kita membahas mengenai hal yang sangat-sangat penting dalam hal dunia properti, dalam hal berinvestasi di Bali. Khususnya para investor yang akan berinvestasi di Bali, apa saja sih yang harus diketahui untuk kedepannya supaya dalam hal berinvestasi itu lebih aman dan nyaman. Kita akan membahas mengenai zonasi yang diberlakukan di Pulau Bali atau Pulau Dewata ini. Bersama saya kali ini telah hadir Bapak Wayan selaku Board of Director dari Miralen Bali. Selamat datang Pak di channel kita. Terima kasih. Apa kabarnya nih Pak? Kabar selalu baik, senang sekali bisa bersama-sama Pak Darius untuk memberikan penjelasan tentang zonasi. Iya, oke. Di Bali. Wah, hari ini sangat banyak nih Pak. Kebetulan kita sudah pernah sedikit membahas mengenai zonasi. Ternyata banyak juga penonton setia dari Miralen Bali yang ingin tahu lebih dalam ini Pak. Bagaimana sih untuk kelanjutannya kalau misalnya lebih detailnya itu mengenai zonasi yang diberlakukan di daerah Bali ini sendiri Pak. Secara garis besarnya Pak. Ya, baik. Baik Pak Wayan, sebelum kita membahas lebih detail mengenai warna-warni atau seluk-beluk mengenai zonasi lahan untuk yang ada di Bali, bisa sedikit Pak dijelaskan apa sih yang dimaksud dengan zonasi lahan di Bali ini Pak? Jadi zonasi lahan di Bali itu adalah pembagian wilayah berdasarkan peruntukannya. Jadi misalnya zona atau wilayah yang diperuntukkan untuk kantor, untuk kawasan suci, untuk ruang hijau dan lain-lain. Nah, itu bertujuan untuk menyeimbangkan ya sesuai dengan kearifan lokal dan aturan adat yang kuat di Bali. Nah, yang kita sebut dengan Trihitakarana. Jadi pembangunan di Bali itu harus sesuai dengan Trihitakarana, yaitu hubungan antara manusia dengan manusia, hubungan antara manusia dengan alam, dan hubungan antara manusia dengan Tuhan. Nah, sehingga kalau ini sudah bisa tercapai, ini akan menyeimbangkan ya sektor pariwisata, kemudian sektor lingkungan, dan sektor budayanya. Jadi pariwisatanya akan maju, lingkungannya akan nyaman, dan budayanya akan terjaga. Tetap terjaga begitu. Iya, begitu. Berarti secara garis besar ini Pak Wayan ya. Berarti zonasi ini seperti peta yang diterapkan oleh Pemda Bali ini sendiri ataupun pemerintahan Bali untuk pengaturan pembangunan yang ada di Bali ini sendiri Pak ya. Jadi letak-letaknya itu sudah diatur oleh Pemda Bali agar semuanya tertata dengan baik ya Pak ya. Seperti itu kira-kira Pak Wayan. Betul sekali ya. Jadi peta aturan atau pemetaan bagaimana kerangka atau bagaimana pemerintah itu mengatur sebuah zonasi biar sesuai dengan keperuntukannya. Yang untuk perhotelan misalnya, diarahkan ke bagian dekat-dekat pantai. Nah, kemudian, di Bali kan ada banyak pura nih. Nah, jangan sampai kita membangun hotel di samping pura. Ya, atau villa, kita bangun restoran di samping villa. Di samping pura. Nah, karena itu ada yang namanya jarak atau
berapa jaraknya kita bisa membangun hotel Ataupun villa itu ataupun sendiri. villa itu sendiri supaya tidak dianggap Ganggu kesucian ya Pak ya? mengganggu kesucian pura itu sendiri. Kalau kita salah membangun di Wilayah yang zonasinya salah ya gitu, Pak. zonasi Yang tidak sesuai. tidak sesuai. Misalnya zonasi untuk lahan hijau. Iya. Tahu-tahu kita membangun villanya di sana. Nah, ini ke depan tentu akan menjadi masalah. Nah, itu yang harus kita hindari. Berarti kalau misalnya itu misalnya pembangunan itu tidak sesuai dengan aturan, berarti itu perizinannya nggak akan keluar berarti Pak? Tentu perizinan tidak akan keluar. Nah, maka daripada itu kita harus teliti sebelum membangun. Pastikan zonanya yang benar, yang sesuai peruntukannya. Oke, jadi para investor secara garis besar sebelum dia berinvestasi, baik itu untuk dari segi hal pembangunan villa, hotel, ataupun restoran, mereka harus melihat zonasi yang ada di daerah tersebut sesuai dengan ketentuan atau tidak, supaya perizinannya bisa dikeluarkan dan bisa dilanjutkan pembangunannya Pak. Ya, betul, betul, Pak, betul ya? sekali. Nah, hal ini juga ada yang menjadi perhatian juga para investor ataupun para customer-customer kita yang ingin membeli properti atau berinvestasi di Bali ini Pak, ya kan? Ada beberapa macam zonasi yang ada diterapkan di Bali ini sendiri Pak, berdasarkan warna atau berdasarkan kebudayaan ataupun lingkungannya ini sendiri Pak. Ada berapa macam nih Pak? Bisa dijelaskan Pak? Ya, baik Pak Darius. Jadi zona itu ada beberapa, di antaranya yaitu yang diberi warna hijau. Nah, sesuai dengan namanya itu, zona hijau itu adalah peruntukan untuk ruang terbuka. Jadi kita perlu ruang terbuka. Jadi supaya tidak semuanya kita bangun rumah nanti dalam satu wilayah itu. Nanti kalau semuanya misalnya dibangun rumah ini kan akan gawat, misalnya kita kekurangan oksigen karena tidak ada tumbuh-tumbuhan. Kemudian musim banjir rumah kita bisa kebanjiran karena penyerapannya airnya kurang atau aliran kurang. Nah, maka daripada itu dibuatkanlah zona hijau. Nah, kalau zona hijau ini tidak boleh dibangun. Nah, itu yang pertama. Yang kedua yaitu zona kuning. Nah, zona kuning ini memang diperuntukkan untuk membangun perumahan. Jadi untuk lokasi sebuah perumahan. Jadi kita bisa membangun perumahan di zona kuning ini. Nah, kemudian ada zona pariwisata ya. Zona pariwisata ini ya tentu dikhususkan diperuntukkan ya Pak ya? Untuk pembangunan misalnya villa, hotel, restoran. Nah, itu bisa di zona pariwisata. Biasanya zona pariwisata ini di dekat pantai atau di dekat-dekat daerah-daerah yang mempunyai keindahan alam yang bisa menarik akan wisatawan. Nah, contohnya di daerah Ungasan, Pecatu seperti yang kita buat saat ini itu memang ada beberapa zona pariwisata yang bisa dibangun untuk villa. Nah, kemudian zona komersial. Nah, ini biasanya dibangun perkantoran, atau toko-toko dan lain sebagainya untuk usaha. Untuk kafetaria gitu Pak ya? Ya, betul. Supaya zona ini juga misalnya untuk hunian dan kafetaria ataupun perkantoran itu tidak bercampur aduk gitu Pak ya? Ya, betul. Jadi hunian, khusus hunian, terus untuk komersial area zonanya juga sudah ditentukan gitu Pak? Sudah ditentukan. Nah, kadang-kadang ada juga zona campuran ya antara perumahan dan pertokoan. Nah, jadi kita bisa membangun perumahan di sana, membangun pertokoan juga bisa. Nah, ini yang paling menarik yang harus kita ketahui yaitu kawasan suci. Jadi ada zona kawasan suci. Misalnya ada sebuah pura di Bali kan banyak pura nih. Betul. Nah, jadi kita tidak boleh sembarangan membangun rumah, villa, apalagi hotel dekat kawasan pura. Kita harus mengikuti aturan yang ada. Berapa boleh jaraknya? Misalnya jaraknya 1 kilo, 2 kilo misalnya. Nah, kita harus mengikuti aturan tersebut sesuai dengan daerah masing-masing. Karena jangan sampai kita membangun hotel, kita membangun villa di samping pura.
Nah, ketika puranya ketika hotelnya sudah terbangun, Beraktivitas ya Pak ya. beraktivitas, Dan kemudian ada pura di juga stop. di stop. Nah, ya. karena ini kawasan suci. Nah, yang dirugikan juga kan kita nanti. Kita tidak ingin mendapatkan pengalaman seperti itu. Jadi pastikan kawasan suci itu tidak boleh membangun. Nah, kemudian yang terakhir yaitu zona untuk industri. Nah, zona industri ini biasanya untuk kawasan pabrik, jadi produksi misalnya kita ada orang yang produksi misalnya ada perusahaan laundry misalnya, kemudian laundry yang besar, kemudian ada perusahaan pembuatan ban, pokoknya industri-industri besar. Nah, ini juga dikhususkan. Tapi kalau kita lihat di Bali itu sedikit ada industri besar kan? Ya begitu Pak Darius. Wah, berarti di Bali ini sendiri, mungkin di daerah lain juga di Indonesia juga ada penerapan zonasi, tapi di Bali ini sendiri juga cukup banyak Pak ya, aturan yang dimunculkan atau ditetapkan oleh Pemda Bali untuk masalah zonasi. Jadi hal ini yang harus menjadi perhatian khusus para investor atau pembeli-pembeli properti yang di Bali. Mereka harus mengetahui untuk investasinya ini, harus mengetahui zonasi ini, lahan yang akan mereka investasikan, mereka gunakan untuk investasi ini zonasinya aman atau tidak untuk tujuan bisnisnya mereka. Seperti itu Pak. Betul ya, jadi pastikan sebelum kita berinvestasi di Bali, pastikan kita memahami atau mengetahui zonasi-zonasi mana peruntukannya yang bisa dibangun untuk villa, untuk hotel dan lain-lain. Itu merupakan sesuatu yang penting. Nah, bagaimana caranya? Ya tentu kita harus melibatkan pihak yang berwenang, misalnya mulai dari kelurahan, camat, kemudian bisa langsung ke BPN atau berkonsultasi dengan orang-orang yang sudah berpengalaman seperti Miralen. Nah, Miralen bisa memberikan informasi kepada Anda mana Anda yang boleh membangun, mana zona yang boleh membangun, mana zona yang tidak boleh membangun. Silakan datang, dengan senang hati kita bisa bantu di sini. Oke, berarti sebaiknya para investor ini menggunakan jasa dari orang-orang yang berpengalaman sekali Pak ya, dalam hal pengurusan persyaratan mendapatkan zonasi ini yang jelas, supaya investor ini jelas sekali dia investasinya untuk di bidang apa. Ya, jadi untuk kenyamanan di dalam berinvestasi di Bali, konsultan sangat penting untuk diajak berdiskusi sebelum Anda investasi di Bali. Nah, Pak Wayan, hal yang menarik juga perlu kita sampaikan ke para investor ataupun penonton setia dari Miralen ini, apa sih Pak dampak dari peraturan zonasi ini yang ada diberlakukan di Bali ini Pak? Tentu dampaknya sangat besar Pak Darius. Nah, misalnya ya, kalau lahan dengan zona hijau itu tentu harganya lebih murah daripada zona warna kuning. Nah, kenapa? Karena warna hijau itu kan peruntukannya untuk lahan hijau. Kita tidak boleh membangun di zona hijau. Nah, itulah kenapa tanahnya lebih murah. Nah, sedangkan zona kuning itu memang kita boleh membangun di sana. Nah, makanya tanahnya lebih mahal. Jangan sampai kita membeli tanah ingin harga murah, tahu-tahu di zona hijau. Nah, ini tidak bisa membangun. Nah, kita nanti buat apa? Betul. Nah, itu yang harus menjadi perhatian. Berarti kuncinya adalah jangan teriming, kalau kita bisa bahas Indonesianya ya, diiming-imingi dengan harga murah Pak ya, tanpa betul. Kita mengetahui zonasi dari lahan itu sendiri. Jadi kalau misalnya seseorang ataupun konsultan penjual menawarkan lahan dengan harga murah tanpa kita mengetahui zonasi dari lahan tersebut, nggak taunya zonasi hijau,
ya kan? Kalau memang kita peruntukannya berinvestasi membangun sebuah villa ataupun hotel, secara otomatis kalau kita lahan itu zonasi hijau nggak bisa dibangun perhotelan begitu Pak ya. Iya, Nah, karena izinnya nggak mungkin keluar. Betul. Dan yang ada pun kalau misal kita melanggar peraturan ini sendiri, yang ada nanti resikonya dibongkar. Ini udah banyak Pak ya kejadian ya Pak ya. Nah, hal ini menjadi hal penting bagi penonton setia dari Miraland dalam berinvestasi di Bali. Tolong diperhatikan kembali zonasi apa yang Bapak Ibu investasikan dalam hal pembangunan properti di Bali. Untuk investor ataupun customer yang ingin berinvestasi di Bali ini sendiri Pak, gitu kan. Saran dari Pak Wayan itu apa sih yang harus dilakukan para investor ini untuk tahap awal nih Pak, cara mereka berinvestasi di Bali, terutama dalam penentuan lahan agar investasinya mereka itu berjalan dengan baik. Oke, jadi demi kenyamanan kita berinvestasi di Bali, saya memberikan himbauan ya kepada Bapak Ibu yang ingin berinvestasi di Bali. Di antaranya yaitu yang pertama, cek RDTR dari pemerintah setempat. Kemudian minta dokumen PKKPR jika mau membangun. Kemudian gunakan jasa konsultan atau pengembang lokal yang paham aturan adat dan pemerintah. Yang terakhir, jangan percaya cuman kata penjual, namun harus selalu memvalidasi ke dinas terkait karena ini adalah masalah legalitas begitu. Oke, berarti benar-benar mereka khususnya para investor baru yang ingin berinvestasi di Bali itu kita sarankan Pak ya, kita himbau untuk mereka menggunakan jasa-jasa konsultan yang sudah mengetahui aturan-aturan yang di Bali ini sendiri Pak ya. Nah Pak Wayan, terima kasih sekali kehadiran waktunya sudah memberikan insight pada kali ini, pada video kita kali ini mengenai Samani News di channel Miraland Bali, atas masukan kepada penonton setia dari Miraland untuk mengetahui lebih jelas zonasi yang diberlakukan di Bali ini sendiri. Mungkin di lain waktu kami juga akan membutuhkan informasi yang lain dari Pak Wayan selaku narasumber kami agar penonton setia dari Miraland mengetahui apa sih ketentuan-ketentuan yang ada di Bali. Baik, ya dengan senang hati nanti kita bisa ketemu lagi membahas masalah-masalah yang menarik ya tentang how to invest in Bali. Baik Pak Wayan, terima kasih. Nah, demikian para penonton setia dari Miraland Bali, podcast kita pada kali ini. Sampai jumpa di podcast berikutnya. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel Miraland Bali. Sampai jumpa.